Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita ini baik di Instagram, di YouTube atau di platform yang lainnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Allah masih mengkaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang kita nggak mampu untuk menghitungnya. Allah masih berikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan. Dan yang lebih penting dari itu semua, Allah masih berikan kita taufik sehingga kita masih berada di atas Islam, iman dan tauhid. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah dan juga para ikhwas sekalian, di pagi hari ini kita akan berbicara nih tentang pendidikan anak di bulan Ramadan. Ya. Yaitu aspek-aspek apa saja dari pendidikan Ramadan ya yang kita bisa petik dan bisa kita ambil nih, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Dan sejatinya bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Dan banyak sekali ya dari aspek-aspek pendidikan yang bisa kita ambil. Apa saja di antaranya? Jika kita perhatikan ya, berkenaan dengan aspek-aspek perkembangan anak, ya itu ada beberapa poin, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ya at-tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan. Nah, nanti juga akan kita bahas sedikit ini pendidikan keimanan dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah at-tarbiyatu al-fikriyatu, ya, yaitu pendidikan ya fikriyah atau pendidikan kognisi, pendidikan kecerdasan, ya. Jadi apa saja yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini berkaitan dengan pendidikan kecerdasan, ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyatu al-badaniyah, ya, pendidikan fisik atau tubuh. Kemudian yang keempat at-tarbiyatul ijtimaiyah, pendidikan sosial. Ya. Kemudian yang kelima adalah at-tarbiyatu al-khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Dan masih banyak lagi. Namun ini diantara yang akan kita singgung poin-poinnya dari pendidikan anak-anak di bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita coba melihat ya, di poin pertama, yaitu at-tarbiyatul imaniyah,
pendidikan keimanan. Nah, apa saja yang bisa kita petik dari Ramadan dan berpuasa serta beribadah di dalamnya? At-tarbiyatul imaniyah atau pendidikan keimanan itu sejatinya adalah aktivitas tanmiyatul waladi ala fitratihi, ya. Tanmiyatul waladi ala fitratihi as-salimah. Menumbuhkan anak di atas fitrahnya yang lurus, yang bersih, yang sehat. Apa fitrahnya anak itu? Islam, iman, tauhid, ma'rifatullah. Nah, oleh karena itu, at-tarbiyatul imaniyah atau pendidikan keimanan itu ya adalah bagian dari ta'zizu alaqatil waladi bi rabbih wartibatuhu billahi mundus sabi. Yaitu menguatkan hubungan atau koneksi antara anak dengan Rabb-nya, ya, dan mengikatkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecilnya. Nah, kita tahu ya jemaah sekalian, bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, pintu rahmat, pintu surga lebar-lebar. Bulan di mana Allah menutup pintu-pintu jahanam, pintu neraka. Syaitan-syaitan pun bahkan dibelenggu, diikat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di bulan ini bulan yang istimewa dan juga bulan di mana amalan dilipat gandakan. Amalan-amalan dilipat gandakan. Sehingga mempergunakan momen Ramadan ini untuk menguatkan koneksi anak dengan Allah itu adalah suatu hal yang niscaya. Mulai dari kecilnya. Ya. Misal nih, ketika kita menerangkan ke anak-anak kita, ya, kita sudah sounding ke anak-anak kita nih ya, dari jauh-jauh bulan, bahwasanya kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Kemudian kita terangkan keistimewaan bulan tersebut. Tujuan kita menerangkan keistimewaan dari bulan Ramadan adalah supaya anak itu semakin terbangun koneksinya dengan Allah. Betapa Allah itu maha baik. Ya, betapa Allah itu maha sempurna. Ya. Dan juga di antara ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah as-siyam, berpuasa. Dan puasa itu adalah ibadah yang eksklusif untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang eksklusif. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang akan mengganjar ibadah tersebut, ya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, ya. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, seluruh amalnya anak Adam itu adalah untuknya, ya. Illa siyam, kecuali berpuasa. Ya, kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, ya kullu amali ibni Adam lahu. Ya, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya, nak, semua amal yang kita lakukan itu adalah untuk kita sendiri sebenarnya. Allah nggak butuh dengan amalan kita. Allah Azza wa Jalla maha kaya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya, apabila kita beramal baik, maka amal baik itu adalah untuk kita kembalinya. Apabila kita beribadah, maka ibadah itu adalah kebaikannya untuk kita. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya, ya. Dan siapa yang bersyukur juga untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Ya. Jadi semua amal-amal kita itu kembalinya kebaikannya adalah kepada kita hamba. Ya. Apapun amal yang kita lakukan, ya, tapi tetap yang
kita lakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi, maka kebaikannya adalah kembali kepada kita. Dan di antara kebaikan Allah adalah Allah mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Ya. Dan setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu kebaikan Allah. Artinya, kita ajarkan kepada anak kita, nak, kalau kamu berbuat kebaikan sekali, itu nggak dibalas Allah sekali. Ya, nggak dibalas Allah sama. Tapi Allah akan balas dengan Allah lipat gandakan hingga 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali berpuasa. Berpuasa itu istimewa. Fa innahu li, karena berpuasa itu adalah untukku. Untuk Allah, atau berpuasa itu adalah milikku, milik Allah. Wa ana azzi bihi, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Akulah yang akan membalas ya ibadah puasa tersebut ya sesuai dengan kehendak Allah. Semua amal itu Allah balas. Allah yang membalasnya. Nah, di sini disebutkan akulah yang membalasnya, artinya ini menunjukkan keistimewaan puasa. Karena semua amalan Allah yang balas, tapi di bulan untuk ibadah puasa ini Allah lebih menekankan lagi, Allah khususkan lagi. Puasa itu milikku, untukku, dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah balas ya di luar dari ya balasan seperti 10 hingga 700 kali lipat. Artinya Allah akan membalasnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rahmatnya, sesuai dengan kasih sayangnya, sesuai dengan keadilannya. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa ajarkan kepada anak kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah balas kita, amalan kita itu dengan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dalam rangka untuk membangun imaji positif anak terhadap penciptanya, terhadap Allah. Ternyata Allah itu maha baik. Ya, ketika kita beramal, sekali Allah balas 10-700 kali. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini istimewa. Ketika kita berpuasa, puasa itu kata Allah adalah milikku, untukku, dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Ya. Nah, sehingga ini momen bagi kita untuk apa? Untuk ta'zizu alaqatil walad bi rabbih. Ya, menguatkan anak untuk semakin kuat koneksinya kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pondasi pendidikan adalah kita ya membangun alaqah, membangun koneksi antara anak kita dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya yang dapat menumbuhkan fitrahnya. Ya, yang dapat menguatkan ma'rifahnya, ma'rifatullah, karena fitrahnya anak-anak itu sudah berada di atas pengenalan terhadap Allah. Tinggal kita menyuburkannya dan menumbuhkannya dengan subur. Sehingga ma'rifah ini kita harapkan akan menjadi apa? Menjadi mahabbah, muraqabah, menjadi cinta, selalu merasa diawasi Allah, dan akan menjadi motor penggerak ibadah. Ya. Dan ini semua dilakukan dari semenjak kecilnya. Kemudian juga di antara bentuk at-tarbiyatul imaniyah adalah ta'limul waladi, ya, yaitu mengajarkan anak-anak kita asma was sifatillah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cara kita mendidik mereka pendidikan keimanan, mengajarkan mereka nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita ajarkan Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna, yang indah, dan sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Nah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna. Ya. Allah maha baik. Nah, di antara momen kita untuk lebih menguatkan pendidikan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah di bulan Ramadan ini. Dalam rangka untuk menguatkan irtibat, ikatan anak kita dengan Allah adalah dengan cara kita mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ketika kita mengajarkan kepada anak kita, ya, yaitu ketika masuknya bulan Ramadan, ya,
itu dibukalah pintu-pintu rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman dan juga Allah Ar-Rahim. Allah Maha berkasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu begitu luasnya kepada siapapun dari hamba-hambanya. Ya, baik manusia ataupun hewan, hatta orang kafir. Allah tetap menyayangi mereka. Buktinya hingga saat ini orang-orang non-muslim tetap diberikan Allah nikmat hidup. Ya, nikmat bisa menghirup nafas. Ya, nikmat bisa bisa mendapatkan maslahat-maslahat duniawi. Itu semua nggak lepas dari kebaikan Allah. Meskipun mereka kafir. Dan Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, penyayang kepada hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang spesial, yaitu ibadur Rahman. Ya, nah itu adalah sifat rahimnya Allah. Allah menyayangi kita, di antaranya Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik. Sehingga dengan hidayah taufik tersebut, ya, kita berada di atas kebaikan ini. Ya, dan kemudian Allah juga Maha Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas semua amalan-amalan kita. Allah lipat gandakan, bahkan itu menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, Allah itu Al-Ghafur. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang memohon maghfirah padanya, memohon ampunan kepadanya. Siapa saja, Allah akan ampuni. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih pengampun lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Makanya di dalam hadis, ya, di setiap malam di bulan Ramadan ini Allah memiliki utaqa, yaitu orang-orang yang Allah ampuni, orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, lepaskan dari siksa neraka. Ya. Dan juga jangan sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita petik, bisa kita ambil, ya. Kita menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga dengan kita ajarkan sebagian dari nama-nama dan sifat Allah, maka, ya, anak-anak kita akan semakin takjub dengan Allah dan semakin mencintainya. Lalu kemudian juga di antara bentuk at-tarbiyatul imaniyah adalah ta'zizu alaqatil walad bil Qur'anil Karim bi kalamillah, yaitu menguatkan koneksi anak, alaqah anak dengan Al-Qur'anul Karim. Apalagi Ramadan ini adalah syahrul Qur'an. Bahkan kemuliaan Ramadan ini adalah dikatakan oleh para ulama terletak pada inilah bulan di mana Al-Qur'an turun pertama kali. Dan di bulan ini pula Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dan memurajaah, ya, Al-Qur'anul Karim. Ya, di setiap bulan Ramadan. Itu sekali, ya, Jibril alaihissalam itu memurajaah Al-Quran, kecuali di tahun wafatnya Nabi. Jibril memurajaahnya 2 kali di bulan Ramadan tersebut. Ya. Sehingga ini momen bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dan mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kita bukan sekedar menghasung mereka untuk menghafal, ya, atau memberikan mereka target-target hafalan, tidak. Tapi mendidik mereka untuk mencintai Al-Quran. Kita terangkan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Ya, apabila dikatakan perkataan Allah, berarti Allah bersifat kalam, Allah bersifat berbicara. Tapi berbicaranya Allah berbeda dengan kita, makhluknya, nggak sama. Tapi Allah berbicara. Allah berikan kita kemampuan berbicara. Allah yang mengajarkan kita. Ar-Rahman, ya, Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Dialah Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu pandai berbicara. Ya. Pandai berkata-kata.
Itulah manusia. Ya. Nah, namun berbicaranya manusia itu adalah kemampuan yang Allah beri. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah juga Maha berbicara. Tapi berbicaranya Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Ya. Dan seorang yang mencintai, maka dia senang untuk mendengarkan perkataan yang dia cintai. Karenanya apabila kita mendidik anak untuk pondasinya mencintai Allah, maka dia senang untuk apa? Untuk mendengarkan perkataan yang dia cintai. Apabila kita mencintai Allah, maka kita akan senang dan cinta untuk mendengarkan perkataan Allah atau kalamullah. Ya. Dan Allah turunkan kalamullah ini, ya. Nah, jika kita perhatikan ya, kalamullah, kalam itu sejatinya adalah ya lafdzun murakkab ya, sebuah lafal ya atau kata-kata yang tersusun ya, yang mana kalam itu yufidu makna, membuahkan pengertian, membuahkan arti ya, sehingga apabila seseorang itu dia mengeluarkan suara itu adalah ya kumpulan dari huruf-huruf ya, dan tiap huruf itu kan punya fonem ya, punya perwakilan suara, kemudian berkombinasi, itu menjadi kata. Nah, apabila kata ini dipahami, maka itulah kalam. Apabila nggak dipahami, maka nggak layak disebut sebagai kalam. Ya, itu bisa jadi igawan atau yang semisalnya. Sehingga nggak layak kita mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipahami. Karena Al-Quran itu kalam, berarti bisa dipahami, bisa dimengerti. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab ya. Ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian paham. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah dengan bahasa yang bisa dipahami. Ya, karena Allah juga bersifat al-kalam, berbicara. Nah, diidhafahkan atau disandarkan kalam itu kepada Allah sebagai kalam Allah. Nah, ini berarti menunjukkan ucapan itu adalah ucapan milik Allah. Ya, ucapannya Allah. Maka ini mengeluarkan ucapan-ucapan selain Allah. Berarti ucapan Allah tidak sama dengan ucapan manusia, ucapan malaikat, atau ucapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka dikatakan kalam Allah berarti itu ucapannya Allah. Berarti khusus untuk Allah. Yang spesial, yang istimewa, yang beda dengan selainnya. Dan ucapan ini al-munazzal, Allah turunkan. Ya. Kalau berarti dikatakan al-munazzal, memang Al-Quran adalah diturunkan. Di dalam Al-Quran bolak-balik dikatakan ya anzalna, nazzalna, ya unzila, dan seterusnya. Yang namanya menurunkan itu, ya itu bisa dipahami dari atas ke bawah. Nggak ada menurunkan dari bawah ke atas. Dari samping ke samping, nggak ada. Dari atas ke bawah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ali, Allah maha tinggi. Ya Allah al-a'la, ya Allah lah yang paling tinggi. Ya, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya adalah ala wartafa'a. Ya, di atas dan berada di atas ketinggian. Dan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah adalah al-ali. Allah maha tinggi dan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ini adalah di antara akidah Ahlus Sunnah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Supaya apa? Supaya mereka memahami bahwasanya Allah Rabb mereka adalah yang maha tinggi, yang berada di atas ketinggian. Ya. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketinggian yang bisa disaksikan dengan fitrah. Makanya ketika kita berdoa, kita menengadahkan ya, tangan kita. Kadang-kadang secara fitrah kita akan menunjuk ya Allah Subhanahu wa taala dengan jari kita. Allah berada di atas. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan bukannya, kalau dikatakan Allah itu di atas berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya dikungkung oleh makhluknya, karena arah itu adalah makhluk, arah itu adalah ciptaan Allah. Ya berarti kalau kita katakan Allah di atas berarti Allah Subhanahu wa taala itu bisa diikat dengan makhluknya. Sementara Allah sempurna dan tidak dan tidak sepantasnya Allah itu disifati dengan hal-hal
ya yang diikat dengan makhluknya, seperti istiwa di atas arsy atau yang semisalnya. Maka kita jawab, ya, di dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala, maka kita manusia hanya bisa mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena selama kita di dunia, Allah itu ghaib. Ya, Allah nggak bisa kita saksikan zatnya dan kita nggak tahu hakikatnya. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita buktikan, bisa kita saksikan keberadaannya. Ya, wujudnya, keberadaannya, eksistensinya itu bisa kita buktikan. Tapi hakikatnya akal kita nggak mampu menjangkaunya, mata kita nggak mampu menjangkaunya, telinga kita nggak mampu menjangkaunya, indera kita nggak mampu menjangkaunya. Makanya ketika berbicara tentang zatnya Allah, kewajiban kita adalah kita menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika Allah menetapkan baginya, Allah ya adalah Al-Ali, Al-A'la, Allah fis sama, Allah istiwa ala arsyihi. Maka kewajiban kita adalah kita dengar, kita imani. Ya, cukup. Jadi kita nggak perlu mentakwilnya, mentaktilnya, mentashbihnya, mentakyifnya. Kita nggak perlu melakukan itu semua. Ini adalah pondasi juga yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Ya, ya tentunya pelan-pelan ya dari semenjak kecilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat ya yang sempurna baginya, yang berbeda dengan makhluknya, dan kita menetapkan sebagaimana datangnya. Dan Allah juga punya kalamnya adalah Al-Quran. Ya, itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Agar Nabi kita menyampaikannya kepada kita melalui perantaraan ya Rasulnya malaikat. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Malaikat yang istimewa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Dan Al-Quran itu istimewanya adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Membacanya itu ibadah. Artinya setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali kita melafalkannya dan mendengarkannya, maka setiap kali itu pula kita telah beribadah, mendapatkan pahala karenanya. Makanya kata Nabi SAW, ya setiap bacaan Al-Quran itu mendapatkan pahala setiap hurufnya. Dan alif lam mim itu tidaklah satu, bukanlah satu pahalanya, tapi ya alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Ya. Nah, sehingga ini momen bagi kita untuk mendidik mereka agar mereka mencintai Al-Quran. Ya. Lalu kemudian juga di antara at-tarbiyatul imaniyah adalah ta'zizu irtibadil walad bidzikrillah. Menguatkan koneksi anak, ikatan anak dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini juga penting ini kita ajarkan. Ini momen Ramadan, momen yang istimewa. Ya, momen di mana semua amal soleh itu dilipat gandakan. Ya, apalagi kalau diisi dengan zikrullah. Nah, oleh karena itu ajarkan mereka kalimat-kalimat zikir yang sederhana ya dari semenjak kecilnya. Dari mulai menyebutkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, sehingga ini menjadi lafal-lafal yang terbiasa keluar dari lisannya. Dan kemudian ajarkan pula sejumlah zikir-zikir yang diajarkan Nabi, misalnya zikir untuk atau zikir atau doa ketika memakai pakaian, doa atau zikir keluar rumah, masuk rumah, doa atau zikir ketika akan tidur, dan seterusnya. Agama kita agama sempurna. Agama kita itu mengatur mulai dari semenjak kita ya akan tidur sampai kita bangun tidur, kemudian kembali lagi tidur. Itu diajar. Ya, itu semua ada tuntunan-tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, sehingga apabila kita mencukupi dengan apa yang datang dari Nabi, maka itu sudah jauh lebih cukup. Bahkan kita sejatinya nggak sanggup untuk mengamalkan itu semua. Namun kenapa sebagian manusia ini, sebagian muslim ini, ya mereka itu kayak merasa nggak cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah, sehingga mereka cenderung untuk mencari-cari yang lainnya, ya membuat-buat atau mengikuti apa-apa yang dibuat-buat, ya yang Nabi SAW tidak pernah menuntunkannya. Ya akhirnya mereka
jatuh kepada suatu amalan yang sia-sia. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada keterangannya dari kami, tertolak, percuma, sia-sia, sayang sekali. Udah beramal susah-susah tapi ternyata mardud, ditolak. Ya. Bahkan bukan hanya tertolak, bisa terancam dengan neraka. Karena ini termasuk perbuatan maksiat, bahkan lebih asyad, lebih dahsyat daripada maksiat. Karena di dalam perbuatan-perbuatan seperti ini itu mengandung ya konsekuensi seakan-akan agama ini tidak sempurna. Seakan-akan Rasulullah tidak menyampaikan semua risalah yang Allah turunkan kepada beliau. Seakan-akan Allah menyembunyikannya, seakan-akan Rasulullah menyembunyikannya. Karenanya seharusnya kita mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikutilah, teladanilah, contohlah Rasulullah. Jangan mengada-ada, jangan berbuat-buat ya bid'ah. Karena kalian telah dicukupi. Agama telah Allah sempurnakan. Agama telah Allah Subhanahu wa taala jadikan paripurna. Tidak butuh lagi dengan tambahan. Dan juga nggak boleh dikurang-kurangi. Kita cukup mengikuti apa yang ada. Dan itulah jalan keselamatan. Dan kita ajarkan ini kepada anak kita mulai dari semenjak kecilnya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ya kebanyakan orang-orang ketika mereka mencari-cari ya tuntunan-tuntunan selain Rasulullah, mereka mengikuti ya ritual-ritual ataupun ibadah-ibadah atau zikir-zikir yang tidak pernah datang dari Rasulullah, itu biasanya gak lepas dari tendensi dunia, gak lepas dari tujuan dunia. Ya, kita bisa lihat nih misalnya nih, yang seringkali marak, ingin mobil BMW, sholawatin aja. Ingin rumah mewah, sholawatin aja. Sholawatnya itu juga sholawat yang seringkali tidak ada tuntunannya dari Nabi. Niatnya juga niat dunia, niat yang hina. Bukankah kita mencintai Rasulullah ketika kita sholawat adalah merupakan buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah? Kita mencintai beliau, kita menyayangi beliau. Dan ketika kita bersolawat itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan itu ibadah. Ya. Bahkan, ya, man shalla salatan, siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW, ya sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Salawatnya Allah artinya adalah Allah akan memberikan ya rahmat, Allah akan memberikan maghfirah kepadanya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan anak-anak kita zikir, hendaknya itu dengan zikir-zikir yang masyru', zikir-zikir yang warid datang dari Rasulullah. Tidak mengajarkan mereka zikir-zikir yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah. Tidak pernah diajarkan Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan atau diamalkan oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Dan termasuk juga sholawat. Hendaknya kita mencukupi dengan bacaan-bacaan yang sudah ada datang dari Rasulullah. Kewajiban kita cukup ikuti. Dan kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Ya, agar mereka mengikuti apa yang sudah ada, nggak perlu lagi ditambah-tambah, nggak perlu lagi dikurang-kurangi. Ya, sebagai bentuk bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan mengajarkan anak zikir, itu juga diantaranya kita ajarkan mereka, kita biasakan mereka zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian kita ajarkan mereka sejumlah doa-doa. Ya. Lalu kemudian juga termasuk di antara aktivitas zikir, itu adalah belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu termasuk aktivitas zikir loh. Ya. Jadi ketika seseorang belajar, ya seperti saat ini misalnya kita belajar saat ini, kita mempelajari tentang ilmu Allah. Ya, maksudnya ilmu syar'i, itu juga termasuk zikir. Ya, zikir. Nah, di antara dalilnya adalah Allah ketika berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Ahli zikir di sini maknanya adalah ahli ilmu.
ya, orang-orang yang berilmu. Kalau kita nggak tahu, tanya. Bertanya termasuk belajar, ya. Nah, demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, itu juga termasuk zikir. Makanya Al-Quran itu disebut dengan az-zikru. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr ini, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Nah, karena itu ya jemaah sekalian, ketika kita mengajarkan mereka, anak-anak kita, zikir yang warid dari Rasulullah, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunannya, maka sejatinya kita sedang membangun kekuatan irtibat, ya, atau alaqah, membangun kekuatan koneksi antara anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu terbangun, maka tentunya kita akan memiliki anak-anak yang Masya Allah, yang memiliki karakter-karakter luar biasa. Dia akan menjadi sosok yang tenang. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah akan apa? Akan menjadikan hati menjadi tenang. Anda mengajarkan zikir kepada anak Anda, berarti Anda mengajarkan, ya, ketenangan kepadanya. Itu buah daripada zikir. Ketenangan itu nikmat yang luar biasa. Siapa yang nggak pengen hidup di dunia ini tenang? Nah, di antara kunci ketenangan, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga di antara at-tarbiyatul imaniyah, ya, pendidikan keimanan di bulan Ramadan adalah ta'zizu irtibatil walad bi buyutillahi wa syiarihi. Itu menguatkan ikatan anak dengan Baitullah, rumah Allah, dan syiar-syiarnya. Ya. Ramadan termasuk syiar-syiar Allah, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Kita nggak boleh nih menganggap ada suatu bulan di antara 12 bulan itu ini lebih afdol, lebih mulia, lebih baik. Nggak boleh. Karena apa dasarnya kita mengatakan bulan ini lebih baik daripada bulan itu? Padahal semua bulan ini adalah ciptaan Allah. Nah, ya, kita nggak boleh mengatakan misalnya bulan Muharram lebih baik daripada bulan Safar misalnya. Apa dasarnya? Ya. Nah, karena kita nggak punya kemampuan untuk bisa mengetahui hal tersebut. Satu-satunya yang tahu adalah Allah. Allah sebagai pencipta waktu, pencipta bulan. Allah yang paling tahu. Di antara makhluknya mana yang lebih mulia, mana yang lebih baik. Allah yang paling tahu. Sehingga kita nggak boleh mengatakan ini lebih afdol, ini lebih mulia, kecuali apabila Allah yang menunjukkan kemuliaannya. Dan Allah ajarkan ini kepada makhluknya, yaitu Rasulullah. Sehingga apabila Rasulullah memuliakan sesuatu, maka kita ikut muliakan. Kita ikut yang memuliakannya. Nah, ini berarti bentuk kita istislam, ya. Tunduk, menyerahkan diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Di antara 12 bulan ini, Allah istimewakan Ramadan. Maka kita pun mengistimewakan Ramadan. Ramadan termasuk syiar-syiar Allah. Lalu kemudian juga, ya, kita juga nggak boleh mengatakan ya masjid ini lebih baik daripada masjid itu, lebih utama, lebih mulia masjid ini daripada masjid itu. Kita nggak boleh. Misalnya kita katakan ya Masjid Istiqlal lebih mulia, lebih istimewa daripada masjid misalnya Masjid Al-Ikhlas di komplek ini misalnya. Karena sholat di semua masjid itu sama, nggak ada bedanya. Mungkin beda cuman bentuk bangunannya, lingkungannya. Mungkin kita merasa lebih senang di masjid ini karena lebih luas, bangunannya indah, tempatnya lapang, bersih, itu boleh-boleh aja. Tapi mengatakan ini lebih mulia, lebih istimewa, ya nggak boleh kecuali ada dalilnya. Nah, karena Rasulullah memuliakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga disebutkan Masjid Quba, maka kita pun mengistimewakan masjid-masjid tersebut. Adapun selainnya sama, nggak ada bedanya. Ya, mau masjid yang sudah tua, ya, ribuan tahun, ataupun masjid yang modern, semuanya sama. Sholat di dalamnya sama, nggak ada bedanya. Pahalanya sama. Ya. Nah, kecuali yang Rasulullah menjelaskan sendiri, yaitu seperti Masjidil Haram misalnya. Ya, maka ganjarannya adalah 10.000 kali dibanding masjid-masjid biasa. Atau kemudian Masjid Nabawi, ya,
kemudian Masjidil Aqsa, dan seterusnya. Jadi kita mengistimewakan apa yang Allah istimewakan. Nah, ini kita ajarkan hal ini kepada anak kita. Karena dengan mengajarkan ini, kita berarti mengajarkan agar kita ini tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Sehingga kita nggak akan mudah jatuh kepada ya bentuk-bentuk khurafat-khurafat atau takhayul-takhayul yang menjadikan ini hari naas, menjadikan ini hari istimewa, menjadikan ini semua hari-hari itu sama. Semua waktu itu sama. Kecuali apabila ada keterangannya dari Nabi dan Rasul, itu istimewa. Makanya ini yang disebut dengan bagian dari syiar. Ya. Nah, oleh karena itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya termasuk Ka'bah, ya. Itu semua adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, juga di antara syiar-syiarnya itu adalah juga ketika kita menghidupkan dengan zikir, dengan takbir, itu termasuk syiar-syiar Allah. Ya, yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Dan juga ini momen bagi kita untuk mengikat anak kita dengan ya rumah-rumah Allah. Karena di antara semua ya bangunan, semua rumah, ya semua tempat, itu yang paling istimewa adalah buyutullah, rumahnya Allah. Makanya rumah Allah atau masjid lebih istimewa daripada pasar, daripada mall, daripada rumah, daripada hotel. Masjid yang lebih utama, yang lebih istimewa. Makanya masjid itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Artinya milik Allah. Memang tempat itu dijadikan sebagai tempat yang diwakafkan untuk bersujud dan beribadah kepada Allah. Tempat hamba bersujud, makanya dikatakan masjid. Ya, tempat hamba itu sholat, makanya dikatakan musollah. Ya, jadi ini tempat yang memang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi diwakafkan ya menjadi untuk Allah, milik Allah, sehingga nggak boleh diperjualbelikan. Ya, rumah-rumah Allah tersebut. Karena itu sudah diwakafkan untuk Allah, di jalan Allah. Sehingga rumah itu tempat yang istimewa. Ya. Jadi masjid itu tempat yang istimewa. Nah, tapi beribadah di masjid ini dan masjid itu sama, gak ada bedanya. Yang beda paling cuman nuansa saja, cuman suasana saja. Boleh kita lebih senang sama ini karena suasananya, itu suatu hal yang manusiawi. Tapi kalau meyakini ini lebih afdol, ini lebih utama, ini lebih banyak pahalanya, ini lebih mulia, itu nggak boleh. Kecuali apabila ada dalilnya. Ya. Nah, ini diantara ya bagian-bagian dari at-tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan di bulan Ramadan. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan at-tarbiyatul fikriyah, ya, pendidikan kognisi atau pendidikan kecerdasan, ya, al-fikriyah. Bulan Ramadan adalah juga sarana kita untuk mendidik kecerdasan mereka, ya, kognisi mereka. Nah, di antaranya adalah ta'riful walad binafsihi, yaitu mengenalkan anak tentang dirinya sendiri, agar mereka mengenal diri. Dan ini adalah salah satu pondasi penting di dalam pendidikan ya ruhiyah, di dalam pendidikan mental, ya. Jadi mengajarkan anak agar anak itu bisa mengenali dirinya, ya. Dan ini termasuk at-tarbiyatul fikriyah. Mengajarkan anak tentang dirinya itu memang butuh waktu, butuh proses, dan pastinya butuh ilmu. Nah, di antara caranya adalah ya, yang pertama, untuk mengenalkan mereka tentang dirinya itu nggak bisa lepas dari pengenalan anak tentang Robnya. Karena man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang semakin mengenal Robnya maka akan semakin mengenal dirinya. Ini nggak bisa lepas dari ya at-tarbiyatul imaniyah tadi. Ya. Karena apabila kita ingin mengenalkan anak tentang dirinya, maka kita harus mengajarkan ya bahwasanya mereka adalah al-insanu makhlukun. Makhluk artinya yang diciptakan. Kita ini makhluk diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mungkin atau mustahil menciptakan diri kita sendiri. Juga mustahil Abi dan Umi menciptakan kamu. Dan mustahil juga kamu ada dengan sendirinya.
kamu terbentuk dengan sendirinya, ya, tanpa ada yang yang membentuk atau membuat. Nggak mungkin. Itu semua nggak akan masuk di dalam akal sehat, juga nggak masuk ke fitrah, dan itu adalah bentuk kejahilan apabila ada orang yang berpandangan kita terbentuk dengan sendirinya, atau kita menciptakan diri kita sendiri, atau kita diciptakan oleh makhluk yang lain. Ya. Nah, ini satu-satunya adalah kita diciptakan oleh Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sang Pencipta, dan pencipta itu pasti memiliki sifat sempurna. Pencipta itu tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Ya, karena apabila Sang Pencipta menciptakan dirinya sendiri, berarti ya ini menunjukkan dirinya berasal dari ketiadaan. Ya. Dan suatu yang tiada tidak dapat mengadakan dirinya. Oleh karenanya mustahil bagi Allah menciptakan dirinya sendiri. Dan juga mustahil bagi Allah dirinya diciptakan oleh yang lainnya. Karena apabila Allah diciptakan, berarti Allah bukan khalik, Allah adalah ciptaan. Berarti ada Sang Khalik yang lainnya. Dan Sang Khalik ini juga, kalau logikanya demikian, pasti ada yang menciptakan yang lainnya. Dan yang menciptakan ini ada yang menciptakan, dan terus ya. Musalsal istilahnya ya. Ini akan terus ya berimplikasi kepada ya bahwasanya istilahnya infinite, ya itu ya jadi ini adalah salah satu bentuk logika yang salah di dalam memahami ketuhanan, yaitu apabila Tuhan diciptakan berarti ada pencipta, dan pencipta Tuhan ini ada lagi penciptanya, ada lagi penciptanya, ada lagi penciptanya, dan demikian seterusnya. Dan apabila logika seperti ini itu dipercayai, maka sejatinya tidak akan ada wujud alam semesta. Kenapa? Karena akan ada terus ini diciptakan, ini diciptakan, ini diciptakan, ini. Sehingga apa? Sehingga ya Tuhan yang menciptakan bumi ini, apabila dia diciptakan, ya, maka dia nggak mungkin bisa menciptakan bumi ini sebelum dia diciptakan. Ya. Nah, kemudian ketika dia diciptakan, maka dia bukan lagi menjadi Tuhan pencipta, tapi dia adalah ciptaan. Dan kemudian Tuhan yang menciptakan dia juga nggak mungkin bisa menciptakan kecuali dia diciptakan. Dan itu seterusnya berjalan. Sehingga ini menunjukkan apa? Suatu hal yang infinite, suatu hal yang apabila dipercayai sejatinya nggak bakal mungkin ada entitas alam semesta seperti saat ini. Nggak mungkin ada. Ya. Nggak mungkin ada, mustahil. Ya. Kalau mungkin logika gampangnya seperti ini. Ya. Logika gampangnya ya. Misalnya anak kita misalnya, dia ingin keluar rumah. Kalau ingin keluar rumah, ya, dia kan harus misalnya dia harus izin, ya. Dia harus izin, ya. Nah, ya. Ya, ini mau dulu sebentar. Ya. Baik. Misalnya anak kita ketika dia mau keluar rumah dia harus izin. Ya. Nah, lalu kemudian ya kita kita katakan, nah kamu nggak boleh keluar kecuali kamu dapat izin dari Abi. Abi nggak boleh. Terus kemudian juga sama, kita misalnya oleh ayah kita ya itu disampaikan kamu nggak boleh ngasih izin sebelum kakek ngasih kamu izin. Kakek juga nggak boleh mengizinkan ya sebelum kakek buyut ngasih izin. Kakek buyut nggak boleh ngasih izin sebelum sampai ini. Nah, kalau demikian keadaannya, maka si anak ini dia nggak akan keluar. Kenapa? Karena dia harus menunggu izin. Terus itu berjalan ya. Sampai akhirnya dia nggak akan melakukan aktivitas. Ya. Nah, kurang lebih logikanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu makanya yang namanya Tuhan nggak mungkin diciptakan. Tuhan tidak mungkin diciptakan, mustahil. Ini seringkali hal-hal yang menjadi benak pertanyaan anak-anak kita. Ya, ketika dia berusaha untuk memahami Rabb-nya. Nah, inilah tugas kita untuk mendidik mereka sesuai dengan fitrahnya, ya, dan kita didik akalnya agar akalnya tidak liar. Akalnya tidak liar,
berusaha untuk menjangkau hal-hal yang tidak sanggup untuk dijangkaunya. Akal manusia terbatas, nggak mampu menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ syaitan berperan, akan masuk ya. Makanya tugas kita adalah mendidik akalnya agar akalnya menjadi akal yang sehat, aklus salim. Akal yang sehat adalah akal yang tunduk kepada wahyu. Ya, itu akal yang sehat. Karena wahyu adalah cahaya bagi akal yang akan mengarahkan akal kepada fungsinya yang sebenarnya, yaitu apa? Untuk ya membimbing dia agar lebih mumpuni di dalam beribadah, mensupport dia agar lebih baik di dalam beribadah. Akal. Makanya Allah letakkan syariat itu ke akal. Apabila akal itu tidak sempurna atau akal itu hilang, maka terangkatlah syariat padanya. Dan ini tugas kita. Tapi mendidik anak ya dengan konsepsi akal yang benar itu harus dengan ilmu. Ya. Nah, juga ini adalah poin penting bagi kita untuk juga mengajarkan kepada anak kita agar mengenali dirinya. Dirinya ini makhluk yang diciptakan Allah. Kamu diciptakan Allah, nak. Kamu nggak terbentuk dengan sendirinya. Abi sama Umi juga bukan yang menciptakan kamu. Abi nggak bisa menciptakan kamu. Umi nggak bisa. Dan kamu juga tidak menciptakan diri kamu sendiri. Nggak mungkin sesuatu yang tidak ada asalnya itu mengadakan dirinya. Karena sesuatu yang nggak ada, nggak mungkin bisa ada dengan mengadakan ya otomatis seperti itu. Nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Ya. Dan itu juga suatu hal yang sudah ditentang oleh akal sehat gitu loh. Berarti kamu itu adalah ciptaan Allah. Kamu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah pencipta kamu. Nah sebenarnya anak-anak kecil, kita nggak perlu ya menjelaskan seperti yang saya sampaikan. Jadi kita cukup menjelaskan makhluk. Jadi yang saya sampaikan itu adalah sebagai konsep kita orang tua apa namanya memahami. Karena ya akal anak kita tentunya belum menjangkaunya. Jadi kita ajarkan kamu nak makhluk, kamu diciptakan Allah. Allah lah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan tangan kamu, kaki kamu, mulut kamu, mata kamu. Allah yang ciptakan. Kemudian kita ajarkan konsep tauhid rububiyah. Nah, kembali lagi kepada tauhid imaniyah. Tauhid imaniyah nggak bisa dilepaskan dari semua aspek pendidikan. Karena Allah sebagai Rabb, makna dari tauhid rububiyah ya adalah apa? Adalah ifradullah ta'ala fi af'alil khaliq. Kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan sang khaliq ya, dan apa perbuatan Allah itu yang paling maksudnya apabila di ringkas ya, itu ada pada 3 perbuatan utama. Yaitu apa? Ketika kita mengatakan Allahu Rabb, berarti kita mentauhidkan Allah ya, yaitu fil khalqi. Kita mengesahkan Allah di dalam hal penciptaan. Artinya Allah lah yang menciptakan satu-satunya. Tidak ada pencipta selain Allah. Makanya Allah khaliq. Lalu kemudian yang kedua, apabila kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, berarti kita mentauhidkan Allah fil mulki atau fil milki. Kita mengesahkan Allah di dalam kekuasaan dan kepemilikan. Artinya apa yang Allah ciptakan, Allah yang menguasainya dan Allah yang memilikinya. Artinya nak kita ini milik Allah. Semua apa yang ada di dalam diri kita milik Allah. Allah karuniakan kepada kita, Allah titipkan kepada kita. Kemudian baru yang ketiga, ya fit tadbir. Yaitu di dalam pengaturan. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, maka Allah yang mengatur. Allah atur semuanya. Allah atur apa namanya bagi kita, hidup mati kita, rezeki kita, ya, jodoh kita, semuanya Allah yang atur. Alam semesta Allah yang atur. Ya matahari, bulan bergerak ya sesuai dengan garis edarnya, semuanya Allah yang mengaturnya. Ya. Dan itu tidak lepas dari pengaturan Allah. Karena apabila Allah nggak mengaturnya, maka akan menjadi chaos. Ya. Nah, jadi ini tiga poin utama di dalam mengajarkan mereka tentang Allah sang Khalik. Allah pencipta kita, Allah pemilik kita, penguasa kita, dan Allah yang mengatur semua urusan kita. Ya. Sehingga dengan mengajarkan ini semua agar kita sadar nih, anak-anak kita juga sadar. Kita ini diciptakan, berarti kita ini dimiliki oleh Allah. Semua apa yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Allah titipkan kepada kita, sehingga kita harus jaga. Nah, ini menunjukkan Allah itu begitu baiknya. Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Misalnya Allah berikan mata, Allah berikan kaki, Allah berikan tangan.
Maka dari situ kita bisa mengajarkan mereka syukur, bersyukur kepada Allah. Kita ajarkan mereka, ya, bersyukur itu harus dengan 3 hal. Pertama dengan hati. Allah berikan kita hati, nak. Ya, Allah berikan kita hati. Ya, qalbu. Nah, hati itu adalah tempatnya iman dan kufur. Ya, bersemayamnya iman dan kufur. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus sudah berusaha untuk mengisi hatinya dengan keimanan. Menjaga dan memeliharanya agar tidak dimasuki kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, dan seterusnya. Itu harus kita pelihara dan harus kita jaga. Ya, harus kita jaga. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan hati. Ya, pendidikan hati. Itu yang paling fundamen, mendidik hatinya. Demikian pula, mengajarkan syukur harus diawali dengan hati. Ya, bahwasanya ini semua dari Allah. Agar dari hatinya dia merasa bersyukur kepada Allah. Hadza min fadlillah. Kemudian yang kedua, ya, syukur harus diwujudkan dengan lisan, diungkapkan dengan lisan, dengan bertahmid. Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya minimal kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyanjung Allah, kita memuji Allah. Makanya ketika kita bersyukur, kita mengucapkan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, ya, sebagai bentuk syukur kita. Dan sanjungan yang paling tinggi, paling sempurna adalah hanya untuk Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, kita ajarkan ya harus syukur itu diwujudkan juga dengan anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita. Artinya harus digunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah, tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini orang tua yang memahami pondasi ini, dia akan lebih bisa mengarahkan anaknya. Contoh misalnya, ketika ada anak yang suka memukul temannya, atau mukul adiknya, atau mukul uminya, kita cuma seringkali mengatakan, nggak boleh kamu mukul-mukul. Kamu kok nakal banget sih nak mukul-mukul kayak gitu? Ya, kita seringkali mempergunakan cara-cara yang seperti ini. Ya. Atau bahkan mungkin juga ada orang tua yang langsung marah kepada anaknya. Ya. Padahal anak-anak ketika melakukan seperti itu, dia biasanya belum tahu mana benar, mana salah. Dia belum mampu untuk memahami hal tersebut. Karenanya kita harus mendidik hatinya. Nah, diantaranya melalui tadi pondasi mendidik dengan tauhid rububiyah. Nah, ya, Masya Allah, ini tangan kamu, tangan yang Allah ciptakan, ya. Ya, ini tangan ini Allah yang menciptakan, ya. Dengan tangan kita melakukan kebaikan, tangan tidak digunakan untuk memukul, tidak digunakan untuk merusak, tidak digunakan untuk menyakiti, tapi tangan digunakan untuk hal-hal baik, ya. Itu harus kita ajarkan, ya, mulai dari hal-hal yang mendasar. Makanya orang tua yang ketika melihat anaknya melakukan hal yang buruk, dia langsung mengatakan, anak, kaki tidak digunakan untuk menyakiti ya, kaki digunakan untuk apa? Untuk hal-hal baik. Tangan tidak digunakan untuk merusak, tangan digunakan untuk hal-hal baik. Ya. Nah, jadi apabila pendekatan kita seperti ini, itu maka akan selalu terbentuk di dalam diri anak, ya. Sugesti-sugesti positif. Bahwasanya, oh berarti apa yang aku lakukan ketika aku menyakiti, ya, itu berarti suatu hal yang nggak benar gitu loh. Berarti itu suatu hal yang nggak baik, ya. Makanya aku dinasihati tangan digunakan untuk yang baik, bukan untuk menyakiti, ya. Nah, ini pondasi-pondasi mendasar yang harus kita ajarkan kepada mereka. Kemudian juga kita ajarkan tentang masalah mengenal diri juga. Kamu makhluk tapi mukarram. Mukarram artinya yang Allah muliakan. Kita Bani Adam, anak keturunan Adam, ini adalah, ya, makhluk yang Allah muliakan. Ya, Allah sendiri yang memuliakan. Walaqad karramna bani Adam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam, ya. Fil barri wal bahri, yaitu di daratan dan di lautan. Ya, jadi Allah yang memuliakan kita sebagai anak keturunan Adam, dan bapak kita Nabi Adam adalah makhluk yang Allah istimewakan. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Allah yang bentuk rupanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan roh, ya, ciptaannya. Kemudian Allah perintahkan malaikat
dan iblis untuk sujud kepadanya. Itu menunjukkan kemuliaan bapak kita Nabiullah Adam, dan Allah letakkan awalnya di dalam jannah, surga. Makanya surga itu kampung halaman anak keturunan Adam. Ya. Nah, tinggal manusia anak keturunan Adam ini, mereka lebih condong untuk mengikuti ya bapak mereka Nabi Adam, ya maksudnya menjadikan surga sebagai kampung halamannya bapak kita, sebagai kampung halaman kita, ataukah kita malah ya akan menuju ke tempat-tempat lainnya seperti neraka atau jahanam, waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah, wa nas'alullah salama wal afiyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang istimewa. Ya, makhluk yang mulia. Kemuliaan ini ya itu tidaklah ditunjukkan dengan kesombongan. Tidak. Ya, tapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menjaga amanatnya. Makanya Allah jadikan kita khalifatu fil ardh, sebagai pemakmur di muka bumi ini, dan Allah tundukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Kita seringkali lupa loh. Matahari Allah ciptakan itu nggak lepas untuk kemaslahatan kita, manusia. Ya, Allah ciptakan juga bulan, itu juga untuk kemaslahatan kita, manusia. Apalagi Allah ciptakan apa yang ada di dalam bumi, lautan, ya hutan, kemudian juga tanaman, semuanya, termasuk hewan-hewan, itu Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita. Allah tundukkan semuanya untuk kita manusia. Tinggal kita mau untuk bersyukur tidak, dan mempergunakan fasilitas yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya tidak. Nah, ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi kemampuan-kemampuan untuk bisa memakmurkan ya bumi ini. Meski kenyataannya ternyata kita lebih banyak merusak, ya. Kemudian kita makhluk yang mukarram tapi juga mumayyiz. Ya, artinya Allah berikan kita keistimewaan. Allah berikan kita kemampuan. Di antara kemampuan yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, ya, kecuali jin ya, yang ada di bumi, yaitu Allah berikan kita kemampuan untuk tamyiz, untuk memilah-milah mana berbahaya, mana tidak, mana bermanfaat, mana tidak, mana baik, mana buruk, ya, mana benar, mana salah. Itu Allah berikan kita kemampuan ini. Ya. Nah, sehingga dengannya kita bisa menjadi makhluk yang beradab, makhluk yang beretika, ya, makhluk yang punya manners, ya. Karena apabila kita tidak dikaruniakan Allah seperti ini, maka nggak ada bedanya kita dengan hewan. Makanya kita makhluk yang punya rasa malu, ya, kita berpakaian, ya, kita kita menutupi adanya aurat dan seterusnya. Dan ini semua adalah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan ini semua adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Nah, oleh karena itu, ya, standar kita untuk menentukan ya mana baik dan mana tidak itu ya bukan hanya akal, tapi wahyu dari Allah. Akal kita tunduk kepada wahyu. Karena apabila kita nggak tunduk kepada wahyu, maka akalnya manusia itu adalah akal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, nggak sama. Sehingga tentunya apabila kita hanya tunduk kepada akal, maka akan sangat mungkin yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Karenanya tradisi, budaya itu adalah ya buatan manusia. Ya, itu adalah berasal dari manusia. Makanya tradisi dan budaya satu wilayah dengan wilayah yang lainnya berbeda-beda. Tapi tidak dengan syariat. Syariat itu berasal dari Allah, itu berlaku universal sepanjang zaman di mana saja. Ya. Karenanya kita nggak boleh lebih mengedepankan budaya, tradisi, ya, atau disebut dengan kearifan lokal dibandingkan syariat. Syariat tetap harus nomor satu, karena itu adalah berasal dari Allah. Kita nggak bisa bandingkan sesuatu yang berasal dari Allah dengan sesuatu yang berasal dari manusia. Ya, nggak bisa kita bandingkan. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu makhluk yang bertuhan. Artinya secara naluri manusia itu butuh dengan Tuhan. Ya. Karena apabila manusia itu mengingkari naluri bertuhannya, maka akan rusak. Bagaimana dia bisa menentukan tentang ini baik, ini buruk, ya?
bagaimana dia bisa menentukan tentang manners dan norma-norma, itu semua nggak bisa lepas dari apa? Dari adanya standar-standar. Yang standar-standar ini menurut ya orang-orang Barat itu katanya dibuat ya sesuai dengan akal. Tapi sejatinya akal nggak mampu untuk menentukan standar-standar yang universal, kecuali syariat. Ya, kecuali syariat. Nah, nah jadi ya kita jadikan momen di bulan Ramadan ini sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak kita tentang hal ini. Ya, tentang at-tarbiyatu al-fikriyah. Ya, pendidikan intelijensi mereka. Dan ini juga bisa kita lakukan secara apa namanya? Secara bertahap, pelan-pelan ya. Nah, misalnya contoh nih, ya. Ketika kita hendak mengajarkan anak-anak kita ya kecerdasan, ya kan namanya kecerdasan macam-macam ya. Ada kecerdasan intelektual, ya. Nah, di antaranya adalah dengan kita mengajarkan kepada mereka tentang apa namanya tentang pentingnya ilmu. Kita apa namanya kita bangkitkan mereka kecintaan mereka dengan ilmu karena ini adalah syahrut tarbiyah ya. Contoh misalnya kecerdasan intelektual dalam hal logik matematik, logika matematika. Kalau kita perhatikan ya kemampuan logika matematika pada manusia ini adalah skill yang harus dimiliki, life skill yang harus dimiliki oleh manusia. Dan Allah yang karuniakan kemampuan ini. Dan agama kita Islam itu sangat mengakui logika matematika. Karena apabila nggak punya kemampuan logika matematika ini, maka tentunya akan banyak akan banyak yang runtuh ya konsep-konsep yang ada. Ya. Jadi misalnya kayak hukum waris, itu sangat butuh dengan kemampuan logik matematik ya misalnya. Juga sama ya kemampuan berhitung manusia. Kemampuan berhitung manusia itu ya itu dari awal itu sebenarnya bisa mereka peroleh dengan cara mereka observasi. Kayak misalnya contoh firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, bersilih gantinya siang dan malam, siang, malam. Ya, itu ternyata untuk orang-orang yang berakal ada tanda-tanda. Karena siang dan malam ini ketika berubah, itu adalah bukan suatu hal yang tidak ada sekuensnya, tidak ada urutan bilangannya. Ternyata ada. Ketika dia memperhatikan di malam hari, oh, dia memperhatikan apa yang tampak bulan. Oh, ini ternyata bentuk bulan setiap malam itu berbeda-beda. Akhirnya dari kemampuan observasi mereka melakukan kemampuan menghitung. Ya, menghitung dengan cara mengamati bulan. Juga demikian ketika menentukan waktu dengan cara melihat matahari. Nah, dahulu di zaman Rasulullah untuk menentukan waktu sholat, dan ini yang memang seharusnya kita pakai ya sehingga saat ini, adalah dengan melihat matahari. Mulai dari matahari terbit, ya, hingga akhirnya matahari tenggelam, ya. Lalu kemudian juga penentuan waktu sholat dengan melihat bayangan. Nah, ini adalah kemampuan yang Allah berikan. Dan kemudian dari situ manusia belajar untuk berhitung. Ya, untuk berhitung dan menentukan waktu. Sehingga akhirnya mereka menentukan waktu ya satu hari itu 24 jam. Itu hasil dari observasi. Nah, terus kemudian juga sama ketika yang simpelnya kita mengajarkan anak kita berhitung misalnya mulai dari 1 sampai 5. Ketika Anda menyebutkan 1 2 3 4 5 itu abstrak. Abstrak artinya suatu hal yang mereka belum mampu untuk menghadirkan pemahaman yang seutuhnya di dalam benak mereka. Kecuali Anda harus tunjukkan secara konkret. Ya, caranya menunjukkan konkret ya, Anda lihatkan misalnya Anda tunjukkan ada gelas. Ya, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Nah, akhirnya dia akan belajar berhitung. Ya, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Terus kemudian mereka juga akan belajar selain berhitung, itu juga mereka akan bisa belajar komparasi bilangan. Ya, oh ternyata 2 gelas lebih banyak dari 1 gelas. 3 gelas lebih banyak dari 2 gelas. Nah, ternyata dari sini ini juga akan membangun konsepsi tauhid. Ya, tauhid kepada Allah. Ya, karena yang namanya 1 itu berarti tidak berbilang.
Satu gelas itu berarti satu, ya. Kalau ada gelas yang satu, ya, berarti ini gelas yang tidak ada lagi padanannya. Kalau ditambah lagi, maka itu sudah hilang sifat uniknya, ya. Jadi kalau udah ada 2 gelas, 3 gelas, berarti gelas ini berarti sudah tidak unik lagi. Karena ada gelas-gelas yang lain. Nah, ini menunjukkan Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Berarti Allah itu satu. Dan tidak ada lagi, ya, selain Allah itu, ya, yang sama dengannya. Nah, sehingga akhirnya anak itu akan memahami konsep al-ahad, ya. Itu diantaranya juga dari konsep bilangan, ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang bisa kita ajarkan, ya. Nah, juga sama, misalnya kita ajarkan kepada anak kita, nak, ya, nanti sahur itu adalah dari jam sekian, nanti bukanya dari jam sekian, ya. Sehingga mereka juga akan mempelajari. Kenapa? Karena mereka juga akan melihat jam, ya. Mereka akan belajar untuk mengenal angka, mengenal bilangan, kemudian mengenal urutan, dan seterusnya, ya. Itu kita bisa belajar dari logik matematik. Lalu kemudian juga kita ajarkan mereka misalnya bulan, ya, bulan Komaria misalnya, ya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, ya. Nah, terus kemudian kita ajarkan kepada mereka. Artinya mereka juga tetap belajar berhitung. Oh, ada 12 bulan, ya. Demikian pula dengan bulan lunar, ya, bulan Syamsiah, ya. Bulan-bulan Masehi, ya. Itu juga ternyata ada 12 bulan, ya. Nah, terus kemudian juga ini adalah momen yang baik, ya, untuk mendidik kecerdasan emosional. Karena kecerdasan itu macam-macam. Ya, ada kecerdasan matematik, logik matematik, ada kecerdasan bahasa. Ya, kecerdasan bahasa. Juga sama, di bulan Ramadan juga bisa kita jadikan sarana sebagai, ya, untuk mempelajari tentang kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa ini bisa kita tumbuhkan sebenarnya dengan mulai dari orang tua yang banyak berbicara di hadapan anak dengan bahasa yang baik, ya. Kemudian membacakan buku-buku, ya. Lalu kemudian juga memotivasi anak untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, gagasannya, idenya, perasaannya. Itu juga bagian dari mendidik anak agar mengenali dirinya, ya. Ya. Terus kemudian juga mengajari anak untuk belajar menulis, ya. Kemudian dia mengarang atau mengungkapkan gagasannya dengan tulisan, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kemampuan berbahasa. Nah, juga termasuk kemampuan berbahasa, ya, itu juga adalah berangkat juga dari kemampuan mereka menghafal, ya. Karena awalnya bahasa itu adalah dari kemampuan mereka menghafal kata, kemudian mengkombinasikannya. Dan hafalan itu harus diiringi dengan pemahaman, ya. Harus diiringi dengan pemahaman. Karena apabila tidak diiringi dengan pemahaman, maka bisa jadi orang itu hafal, tapi nggak ngerti dengan apa yang dia hafalkan. Ya, meskipun kebanyakan anak-anak umumnya seperti ini, ya. Nah, oleh karena itu juga kita harus iringi dengan kemampuan memahami. Nah, ini juga konsepsi di dalam mengajarkan mereka membaca, ya. Karenanya mengajarkan anak membaca itu bukan sekedar mengkombinasi huruf menjadi kata, mengkomunikasi kata menjadi kalimat. Tidak hanya sekedar itu. Anak kita mampu sebenarnya, Anda ajarkan dari usia dini untuk membaca bisa. Kalau hanya sekedar mengkombinasi kata-kata dan huruf, ya. Tapi tentunya bukan ini yang kita tuju. Kenapa? Karena yang kita tuju, anak kita membaca itu mengerti, memahami teks bacaan. Ya, itulah kemampuan literasi, bukan sekedar kemampuan membaca. Nah, oleh karena itu apabila orang tua hanya sekedar mengejar kemampuan membaca, banyak anak-anak kita bisa membaca, tapi ternyata nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Jadi tidak diiringi dengan al-faham, tidak diiringi dengan kemampuan memahami. Ya, dan ya, kata Menteri Pendidikan, ya, di negara kita ini memang masih mengalami krisis literasi. Ya, jadi kemampuan untuk membaca ada, tapi memahami bacaan itu yang sangat minim sekali. Dan ini tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik hal ini, ya. Nah,
Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masih ada ya poin-poin lainnya ya, apa yang belum kita bahas ya. Dari at-tarbiyatul fikriyah, kemudian apa namanya? At-tarbiyatul ijtimaiyah, ya, lalu kemudian juga at-tarbiyatul badaniyah. Nah, dikarenakan waktu nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan kita berikutnya insya Allah taala. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang masuk, ya silakan. Coba saya lihat di chat ya, atau dari, dan juga bagi pemirsa Rosyad TV yang ingin bertanya langsung ya via phone juga dipersilahkan ya, bisa menghubungi apa namanya nomor yang tertera ya bagi para pemirsa Rosyad TV. Baik, ini sepertinya sudah ada pertanyaan ya yang masuk ya. Ustadz izin bertanya, lebih urgent mana antara belajar perbaikan bacaan Al-Quran dengan menghafal Al-Quran untuk anak-anak usia 10-12 tahun dalam rangka mengenalkan, memahami, dan mengajarkan dekat dengan Al-Quran kepada mereka khususnya di bulan Ramadan ini. Mengingat di usia anak-anak mudah sekali untuk menghafal dan rata-rata hafalan Al-Quran mereka sudah hampir 10 juz. Mohon nasihatnya Ustadz ya. Jadi memang nggak dipungkiri ya, kemampuan anak-anak untuk menghafal memang luar biasa. Ya, apalagi dibandingkan dengan kita-kita ya. Itu memang apa ya, disebutkan sebagai masa keemasan mereka, golden age untuk menghafal. Tapi ternyata banyak orang tua yang akhirnya tertipu ya, melihat ini sebagai golden age, akhirnya anak-anak itu di-drilling hanya sekedar menghafal. Ya, tanpa diberikan pijakan-pijakan dan landasan. Ya. Karena tentunya kita nggak kepingin membentuk generasi hanya sekedar penghafal Al-Quran. Meskipun menghafal itu suatu hal yang mulia ya. Kita nggak boleh merendahkan aktivitas menghafal. Namun yang kita maksud di sini adalah generasi penghafal tapi ternyata kosong dari ya pondasi-pondasi dan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Artinya Al-Quran itu tidak terwujudkan, tidak termanifestasikan di dalam sifat, karakter, dan akhlak anak-anak didik kita, ya para penghafal Al-Quran. Ini semua lantaran apa? Lantaran karena ya sebenarnya metode mendidik anak ya yang keliru, yang salah. Ya. Nah karena itu mendidik anak Al-Quran itu harus diawali dengan apa? Dengan mendidik hati, membangun kecintaan anak dengan Al-Quran. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, itu karena memang butuhnya dia dengan Al-Quran. Cintanya dia dengan Al-Quran. Sayangnya dia dengan Al-Quran. Karena nggak sedikit ternyata ada loh anak-anak didik kita ketika dia mempelajari Al-Quran, itu udah dimasuki tendensi-tendensi dunia. Mengharapkan pujian orang tuanya atau pujian orang lain. Kemudian mengharapkan popularitas ya. Pada saat dia misalnya membaca di hadapan umum, banyak yang muji-muji dia, itu semua ternyata bahaya dan bisa membinasakan anak-anak kita. Ya. Dan itu bukan hal yang dituju. Ya, maksudnya kita mendidik anak kita itu bukan hanya melihat kepada hafalan Qur'annya, tapi sejauh mana Al-Qur'an itu mewarnai kehidupan anak kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Nah, lalu kemudian tentang lebih didahulukan mana, menghafal Al-Qur'an atau memperbaiki bacaan. Tentunya kita tahu ya, memperbaiki bacaan. Itu berarti kita menunaikan hak-haknya huruf. Dari makhrajnya, ya kan? Lalu kemudian juga dari dari sifat-sifat huruf ya. Lalu kemudian juga dari hukum-hukum bacaan ya. Yang mana kita tahu apabila keliru misalnya di dalam makhraj, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan makna, dan kesalahan maknanya itu juga bisa parah dan bisa berbahaya. Karenanya ya hendaknya pendidik dan orang tua itu mengawali dulu dengan mengajarkan anak-anak kita itu adalah ya taksilnya dulu di dalam bacaan Al-Quran agar bacaannya benar, makhrajnya benar, ya panjang pendeknya benar. Ya sebelum itu benar, misalnya membaca Al-Fatihah nih, ya sebelum Al-Fatihahnya benar, maka jangan beranjak ke yang lainnya dulu, ya sampai benar. Ya, ini namanya taksil.
Kenapa? Karena kaidahnya adalah ya at-ta'silu ya aisar. Ya, membangun pondasi seperti ini itu adalah lebih mudah minat taghyir daripada merubah. Karena apabila yang dikejar adalah banyak-banyakan hafalan sementara bacaannya keliru, kemudian setelah itu dikoreksi, biasanya ngoreksinya lebih susah. Kenapa? Karena hafalan itu sudah menempel dan sudah menjadi kebiasaan ketika dia membaca. Ketika dikoreksi dan diperbaiki itu akan lebih sulit, akan lebih susah. Karenanya lebih baik kita dahulukan untuk memperbaiki bacaan, ketika keliru dikoreksi, nah baru kemudian setelah itu diulang-ulang di murojaah hingga menjadi hafalan dengan bacaan yang benar, dengan qiraah yang benar. Ya. Jadi jangan hanya mengejar banyak-banyakan hafalan, ya kuantitas, tapi ternyata tidak berkualitas. Dari sisi bacanya tidak berkualitas. Kenapa? Yang dikejar cuman banyak-banyakan, cuman kuantitas. Ya, hanya kuantitas. Kita ketika melihat Al-Quran itu tidak hanya melihat kuantitas, tapi melihat kualitas bacaannya. Kemudian juga kita juga pelan-pelan untuk memahamkan anak tentang apa yang dia baca, agar ketika dia membaca dia bisa menjiwai dan menghayati. Ya, karena kita tahu ya jamaah sekalian, kalau kita melihat nih ya, sejarah dahulu, sekte sesat Khawarij, Nabi SAW itu menyebutkan mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sejarah menunjukkan kebanyakan orang Khawarij itu adalah qurra, para penghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam, ya, pembunuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, pembunuh Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, itu dahulunya adalah qurra, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan sempat dipuji oleh Sayyidina Umar, ya, lantaran karena memang kemampuannya. Tapi ternyata dia adalah seorang pentolan Khawarij yang membunuh manusia yang terbaik, ya, sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang sesat meskipun banyak hafalan Qur'annya. Nah, karena itu nggak heran kalau Nabi SAW ya di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna aktsara munafiqi min ummati qurra'uha." Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran. Ya. Jadi semua orang, bahkan penyanyi, artis, disuruh menghafal dan disuruh membaca dengan indah Al-Quran itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Bahkan orang kafir pun bisa. Ya. Tapi tentunya yang dituju bukan cuma sekedar menghafal, memperbanyak hafalan dan mengindahkan bacaan. Tidak hanya itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sejauh mana penjiwaan, ya, ketika membaca Al-Quran, menjiwai dan memahami Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu bisa mewarnai kehidupan. Itu yang lebih penting. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya, menjawab pertanyaan sang penanya, itu sebenarnya apabila bisa dikompromikan, bisa dijamak, ya, artinya tetap memperbaiki bacaan dan tetap terus menghafal, ya, itu adalah suatu hal yang baik. Namun kalau seandainya disuruh pilih salah satu, artinya ini nggak bisa dilakukan berbarengan, ya, maka dahulukan dulu untuk memperbaiki bacaan yang sudah ada sebelum menambah hafalan, ya. Karena kaidahnya adalah ya at-taghyiru ashab minat ta'sil. Ya. Yang namanya merubah itu lebih sulit daripada kita ta'sil, ya. Ya wallahu ta'ala a'lam shawab. Nah, ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan ini juga sudah pukul 10:30. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.